Masa muda Anna lain berlangsung dalam masa sulit ketika umat Katolik mengalami penganiayaan di Inggris. Pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I, agama Katolik dilarang, dan siapapun yang tetap mempraktikkannya harus menghadapi ancaman penangkapan, pemenjaraan, atau bahkan hukuman mati. Meskipun demikian, Anna dan adiknya membuat keputusan berani untuk memeluk iman Katolik. Keputusan ini mengundang kemarahan ayah mereka, sehingga ia mengusir kedua anaknya dari rumah dan mencabut hak warisan mereka. Setelah meninggalkan rumahnya, Anna menemukan penghiburan dalam komunitas Katolik bawah tanah. Ia kemudian menikah dengan Roger Lyne, seorang pemuda Katolik yang juga mengalami penderitaan akibat kebijakan anti-Katolik di Inggris. Namun, kebersamaan mereka tidak berlangsung lama. Roger ditangkap karena imannya dan akhirnya diasingkan ke luar negeri. Dalam pembuangan, ia mengalami penderitaan berat dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1594, meninggalkan Anna dalam keadaan janda di usia yang masih muda. Kehilangan suaminya tidak membuat Anna patah semangat. Sebaliknya, ia semakin teguh dalam imannya dan mulai mendedikasikan hidupnya untuk membantu imam-imam Katolik yang dikejar oleh pemerintah Inggris. Saat itu, para imam yang berusaha melayani umat Katolik harus hidup dalam persembunyian karena jika tertangkap, mereka akan dieksekusi. Dengan penuh keberanian, Anna membuka rumahnya di London sebagai tempat perlindungan bagi mereka. Rumah Anna menjadi tempat yang aman bagi para imam untuk beristirahat, merayakan misa secara rahasia, dan mengatur pelayanan mereka kepada umat Katolik. Dengan penuh kasih, ia menyediakan makanan, pakaian, dan kebutuhan lain bagi mereka. Sikapnya yang ramah dan sopan membuat banyak imam merasa tenang di tempat persembunyian itu. Meskipun situasi sangat berbahaya, Anna tidak pernah gentar dan terus berjuang membantu gereja Katolik yang sedang dianiaya. Salah satu peristiwa paling berani dalam hidupnya adalah ketika ia membantu seorang imam Yesuit melarikan diri dari penjara Tower of London yang terkenal kejam. Tindakan ini membuat pemerintah semakin curiga terhadap aktivitasnya. Setelah beberapa waktu dalam pengawasan, akhirnya agen rahasia kerajaan berhasil menemukan bukti keterlibatannya dalam menyembunyikan imam-imam Katolik. Anna ditangkap, ditahan, dan dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan berbahaya. Saat diadili, ia tetap teguh dan tidak menunjukkan ketakutan sedikitpun. Para hakim menuduhnya sebagai pelindung para imam dan pengkhianat kerajaan. Namun, dengan penuh keberanian, ia menjawab, "Saya hanya menyesal bahwa saya tidak dapat menolong imam-imam sebanyak 1.000 orang lagi." Kata-katanya yang penuh keyakinan itu mengejutkan para hakim dan menunjukkan bahwa ia tidak menyesali perbuatannya sedikitpun. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Anna. Ia dijatuhi hukuman digantung di Tyburn, sebuah tempat yang terkenal sebagai lokasi eksekusi kejam bagi para martir Katolik. Meski menghadapi kematian yang mengerikan, Anna tetap menunjukkan ketenangan dan kepasrahan yang luar biasa. Ia menerima hukuman itu dengan penuh iman, percaya bahwa penderitaannya adalah bagian dari pengorbanannya bagi Kristus. Pada tanggal 27 Februari tahun 1601, Anna dibawa ke tempat eksekusi. Di hadapan para algojo dan orang-orang yang menonton, ia tetap tegar. Dengan penuh kasih, ia mencium tiang gantungan yang telah disiapkan untuknya,
lalu membuat tanda salib dan berdoa. Sikapnya yang penuh ketenangan dan pengampunan membuat banyak orang yang menyaksikan terharu. Ketika tali gantungan dikencangkan di lehernya, Anna menghembuskan napas terakhirnya dengan damai. Ia menyerahkan rohnya kepada Tuhan, dengan keyakinan bahwa penderitaannya adalah jalan menuju kehidupan kekal. Beata Anna Lynn dikenang sebagai seorang wanita yang setia hingga akhir hayatnya. Ia menjadi simbol keberanian dan pengorbanan bagi iman Katolik di Inggris. Pada tahun 1970, ia dibeatifikasi oleh Paus Paulus ke-6 sebagai salah satu dari 40 martir Inggris dan Wales. Kisah hidupnya terus menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tetap teguh dalam iman, meskipun menghadapi tantangan dan penganiayaan.